Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar fungsi inverse. Sebelumnya kita ketahui dulu pengertian fungsi inverse adalah fungsi kebalikan dari fungsi asalnya. Misalkan kita fungsi yang kita punya itu adalah Y sama dengan Fx, maka inverse-nya, ini panah ini saya artikan inverse ya. Y inverse-nya adalah fungsi X. X dalam Y. Penulisannya adalah F pangkat negatif 1 Y. Nah, bagaimana cara merubahnya? Kita akan mempelajari merubahnya ini melalui beberapa bentuk khusus. Ya, jadi untuk berikutnya, berapapun angka-angka variabel A dan B ini kita ganti, tidak akan menemui masalah, insya Allah. Ya, satu persatu kita kupas. Yang pertama, bentuknya adalah Fx sama dengan A per Bx. Ini adalah Y. Ya, agar ruas kanan tersisa X, maka ada istilah yang anak-anak sekarang katakan itu dikalikan silang karena dia pindah ruas ya. Berarti di sini B per A. Nah, ini adalah X, ini adalah F inverse Y. Kalau kita ganti Y-nya ini sebagai X, maka yang disebut F inverse X adalah B per A, Y diganti X ya, B per A X. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, Fx sama dengan Ax plus B. Nah, agar tersisa X di ruas kanan, maka kita lepasi satu persatu. Di sini ada A, ada B. Maka dari kedudukan A sama B di sini yang lemah adalah yang B karena operasi penjumlahan. Maka kita pindah ruaskan atau kita tulis dulu, ini tadi punyanya Y ya. Y sama dengan Ax plus B. Agar tersisa X saja, maka B-nya kita pindah ke kiri, negatif B sama dengan Ax. Nah, agar tersisa X saja, maka kedua ruas dibagi A ya. Y kurangi B per A. Dengan cara yang sama, X tadi adalah F inverse, langsung saja kita ubah menjadi F inverse X-nya adalah Y dikurangi B per A. Ini bentuk kedua. Bentuk ketiga, Fx sama dengan A kali, ini bentuk kuadrat ya, X ditambah B pangkat 2. Di sini agar tersisa X, maka kita lepaskan A, B juga pangkat 2. Di sini yang paling lemah bukan penjumlahan, tetap karena penjumlahan di dalam kurung, tetapi A dulu kita lepas. Sebelumnya Fx kita rubah jadi Y. Y sama dengan A kali X tambah B pangkat 2. Kita lepas dulu A, berarti menjadi Y per A sama dengan X tambah B pangkat 2. Nah, kalau sudah, kita lepaskan pangkat 2-nya. Inverse dari pangkat adalah akar. Berarti di sini menjadi akar dari Y per A. Nah, ini yang tersisa adalah X tambah
B. Nah, baru kita ubahkan agar tersisa X, maka kita lepaskan B. Yang ruas kiri tetap akar dari Y per A dikurang B. Sehingga F inverse X-nya sama dengan akar dari akar Y-nya jadi X ya, karena fungsinya dalam X lagi sudah. X per A dikurang B. Bentuk berikutnya adalah bentuk pecahan. Keempat, Fx sama dengan AX plus B per CX plus D. Ini dengan syarat untuk ini A boleh 0 ya, ini tidak ada masalah. Jadi kalau A-nya 0 pun nanti berlaku rumus ini. Ini hanya syarat yang berlaku adalah X-nya tidak boleh negatif D per C. Kenapa? Karena kalau negatif D per C, maka di sini hasilnya adalah negatif D ditambah D itu 0. Suatu bilangan dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Jadi ini syaratnya. Coba Y sama dengan AX plus B per CX plus D. Nah, karena di sini X-nya ada di pembilang dan penyebut, maka untuk nanti bisa dioperasikan dalam satu variabel saja yaitu X, maka terlebih dahulu kita pindah ruas penyebut ini, maka menjadi Y kali CX tambah D sama dengan AX tambah B. Nah, ini kalau sudah kita kalikan SCTV, kalikan 1 untuk semua ya, berarti Y kali CX, kita tulis YCX tidak apa-apa, ditambah Y kali D, YD sama dengan AX tambah B. Karena kita maunya X-nya tadi berkumpul jadi 1, maka ini kita boleh pindah ruas ya. Nah, boleh di sini YC, saya naikkan nih, YCX dikurangi AX sama dengan ini A-nya tadi pindah ruas sudah, tersisa B. B dikurang YD. Nah, kalau sudah, baru kita gabungkan kedua suku ini punya X, bisa kita keluarkan X. Maka yang tersisa adalah YC atau CY, karena lebih mudah C ya. CY kita tulis, CY dikurang A sama dengan B dikurang ini juga DY. Nah, jadinya X sama dengan B dikurang DY per CY dikurang A. Kita kembalikan ke dalam fungsi X. X adalah punyanya F inverse Y. Jadi F inverse X sama dengan, ini bisa ditulis B dikurang DX per CX min A.
Atau penyebutan lazimnya, karena yang punya variabel X itu di depan, bisa kita tulis negatif dx plus B per Cx dikurang A. Ini untuk F inverse X. Tentu saja dengan syarat adalah seperti tadi, ada syaratnya X tidak boleh berapa ini? Negatif pindah ruas jadi positif, berarti tidak boleh A per C. Untuk berikutnya, dalam bentuk akar. Yang kelima, Fx sama dengan akar pangkat N, jadi ini nanti bisa diganti berapapun ya, dari AX tambah B. Kepanjangan nih. Akar pangkat N dari AX tambah B. Kita misalkan Y sama dengan akar pangkat N dari AX tambah B. Nah, agar tersisa X, siapa dulu yang dilepas? Atau kita ubah aja dulu deh ini. Sebenarnya dia bisa dirubah menjadi AX tambah B pangkat 1 per N. Ya. Nah, berarti kita lepas dulu 1 per N. 1 per N biar jadi pangkat 1, maka di sini kedua ruas harus dipangkatkan N. Berarti Y pangkat N sama dengan, ini kan, pangkat berpangkat. Kalau dipangkatkan N kan jadinya N per N adalah 1. Maka yang tersisa adalah AX tambah B. Kurungnya bisa dihilangi sudah. Nah, sekarang tinggal kita lepaskan B. Y kurangi B sama dengan AX. Tinggal kita lepas A. Oh, ini Y-nya pangkat N tadi ya. Nah, sekarang tinggal kita lepas A. Maka X-nya menjadi Y pangkat N kurang B. Kurangnya di bawah ya. Per A. Dengan demikian, F inverse X sama dengan X pangkat N dikurangi B per A. Oke, tidak rapi ya. Kalian nulisnya bisa yang rapi nanti. Yang keenam, Fx sama dengan A pangkat Nx plus B. Nah, A pangkat Nx tambah B. Nah, ini karena bilangan pangkat, coba deh kita ilustrasikan ke yang lebih sederhana. Misalkan ada 8 sama dengan 2 pangkat 3, maka nanti biar menghasilkan 3, ini kan yang kita cari kan kedudukannya sama aja dengan 3 ya. Berarti bagaimana cara mencari angka 3? Iya, 3 itu diperoleh dari 2 log 8. Dengan perumpamaan seperti ini, berarti logaritma bilangan ini bisa kita ubah menjadi ini, Nx tambah B sama dengan 8 sama dengan 2 pangkat 3. 3 sama dengan 2 log 8. Berarti A log Y. Nah, ini masuk akal ya. Nah, di sini sudah terlihat bagaimana tinggal X, maka kita lepaskan B sama N.
kita lepaskan dulu B, maka NX sama dengan A log Y dikurang B. Hati-hati, di sini yang dikurang bukan Y-nya ya, tetapi yang dikurang ini satu suku ini. Jadi makanya ini ada agak berjeda. Di sini yang dikurang bukan Y-nya. Kalau yang dikurang Y-nya, tulisannya bisa jadi nanti gini, Y kurang B. Agak mirip, tapi kalian harus tahu bedanya, hati-hati. Di sini A log Y dikurang B. Nah, dah Ibu kasih jeda di sini. Nah, baru X sama dengan A log Y. Sorry. Ini karena pecahan, jadi pembilangnya lebih kecil nanti. X sama dengan A log Y dikurang B per N. Oke, ini bentuk yang ke-6, 2 lagi. Bentuk yang ke-7. Sebelumnya kita tulis deh dulu inverse-nya ya, tadi belum. Jadi F inverse X-nya adalah A log X dikurang B per N. Oke, sekarang yang ke-7. Fx sama dengan A log, nah ini logaritma nanti jadi pangkat kira-kira ya. Bx tambah C. Oke, seperti konsep tadi dah, kita gunakan angka, kita main pakai angka sederhana ya. Kalau ada 2 log 8 tadi berapa? 3 ya. Di sini yang kita cari adalah tempat X-nya itu di sini. Berarti yang kita cari adalah 8-nya ini. Jadi 8 itu diperoleh dari angka berapa nih? 3 sama 2 menghasilkan 8. Iya, 2 pangkat 3. Dengan demikian, kita ubah dulu. Y sama dengan A log Bx tambah C. Dengan demikian, ini yang sebagai 8, Bx tambah C sama dengan 2 pangkat 3, berarti A pangkat Y. Nah, sudah, tinggal kita lepaskan sehingga tersisa X. Bx sama dengan A pangkat Y dikurang C, sehingga X sama dengan A pangkat Y dikurang C per B. Dengan demikian, F inverse-nya adalah A pangkat X dikurang C. Sorry, saya pindah ke bawah. Tulis pernya dulu. A pangkat X dikurang C per B.